Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir pada undangan saya kali ini dalam rangka aksi nyata guru penggerak program guru penggerak angkatan 7. Saya Panji Futur Rahman dari SMA Negeri 1 Cabang Bungin Kabupaten Bekasi. Izin menyampaikan beberapa hal di sini yang merupakan hasil dari pendidikan saya selama beberapa bulan ke belakang. Mohon maaf jika mengganggu waktu mengajar Bapak Ibu dan terima kasih sudah berkenan hadir. Insya Allah tidak akan terlalu lama menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan dalam rangka berbagi, Pak Iwan. Bukan dalam rangka mengajari tapi berbagi juga sebagai kewajiban saya. Apa yang sudah saya pelajari harus disampaikan kepada rekan guru yang lain. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan kali ini. Tapi sebelum saya menyampaikan, saya ingin menampilkan sebuah video hasil dari bisa dibilang pendidikan saya selama 1-2 bulan sebelum tahun baru kemarin di program guru penggerak angkatan ke-7. Di situ saya mendapati satu hal yang sangat penting terkait penanganan anak yang bermasalah. Mungkin selama ini bersama Pak Sidik atau bersama kawan-kawan yang lain menangani anak-anak, saya seringkali menjadi penghukum dan menjadi jaksa yang kejam. Ternyata itu salah, Pak Iwan. Setelah saya coba seperti ini, mungkin Bapak Ibu akan kaget karena saya pun juga tidak terbiasa dengan cara ini, tapi selamat menyaksikan. Aku dulu ya. Kita belum masuk. Aman. Kita sendiri ya. Berada di masa. Alhamdulillah kan. Nah ini juga hal baru Bapak Ibu. Saya biasanya kalau manggil anak, duduk. Ngapa lu begitu? Kita langsung ke masalah gitu. Ternyata sebaiknya kita itu membuat anak nyaman dulu berada di hadapan kita. Ini dia baru buat saya. Nama saudara siapa? Ya Pak. Panggilan itu. Bagus gitu. Kita sesuai bagus. Mir bibir. Agung setelah susah di sekolah ini ada nggak mau jadi panggilan bagus? Nggak bisa. Nggak ada ya. Tapi bagus itu benar. Bibir ada lagi nggak nama bibir di sekolah? Nggak ada lagi. Bibir nggak ada lagi. Bibir doang. Hasbun. Hello. Banyak sekali. Pernah ke kamar mandi? Pernah Pak. Sering ya. Nah, saya mempunyai perbedaan ini. Pernah lihat ya tulisannya. Sekarang itu tulisannya. Tuh Jimbi. Pernah lihat lah tulisannya. Nah, bagus. Agung. Ini pernah lihat tulisan ini biasa? Nah, saya belum pernah tahu tulisan apa. Sultan, pernah saya tulisan bagus ya? Pernah. Ini Agung. Agung 253. Pernah lihat? Ini kayak akun wisata deh.
Itu biar tahu. Tadi pernah lihat kejadian pernah? Cacat. Iya Pak. Kamu yang dulu. Siapa yang dulu? Kamu yang dulu. Ayo, siapa yang dulu? Siapa yang dulu? Kakak yang dulu. Ini? Cikgu Pak. Berarti kamu lihat banget sih. Ah, ini bagaimana? Ceritanya bagaimana ini? Gimana? Gimana saya? Kok bisa ada video ini? Cikgu, pantai itu. Bagus nggak? Ini dalam tulisan kita nggak tahu siapa yang lain, tapi yang lain itu cuma ngomong ada yang banyak sosok ada, jadi legal, nggak bagus. Ilegal. Kira-kira kalau begini gimana? Kita nggak mengenal ini. Nah kalau begini kita atau bukan? Menurut lo, kita orang dari timur sudah juga, yang pertama itu juga bisa. Gimana nih? Setiap hari di mana kata ini? Setiap hari itu sebelumnya. Oke, tidak ada tentang apa. Jadi kalau mereka harus bikin ini masuk masuk. Dengan seluruh area di luar itu juga semua. Yang sini berbeda pasti ya kita ya. Yang paling penting dari sini sekarang kita agak luar ada khusus pakai kalau cuma sekolah dia yang dari negara ya semoga alhamdulillah sekarang ada mati kita buat semua seperti bangunnya bagus seberapa ininya ya ini menjadi lagu cuman tempatnya meski tidak sudah nanti tanpa waktu di wilayah 3 tim tapi tidak salah ya oke semangat Ini kasus pertama. Kasusnya anak-anak mencoret-coret dinding WC. Meskipun kita sudah tahu siapa pelakunya, tapi kita harus bisa mengarahkan supaya anak itu mengakui bahwa dialah pelakunya. Tidak langsung mendakwa dia pelakunya Pak Adit. Jadi kita tanya melalui pertanyaan yang menggiring itu, kemudian nanti anak mengakui kesalahannya. Dan di akhir tadi saya tanya, solusinya apa untuk memperbaiki kesalahan tersebut Pak Mustafa? Ya. Jadi tidak kita yang memberikan hukuman, tapi anak yang menawarkan solusi untuk dia. Perbaikannya seperti apa? Memang kalau secara waktu ini membutuhkan waktu lama nih untuk satu kasus nih. Kalau satu hari ada 4 kasus kayak begini lumayan capek. Tapi dengan begini anak itu berubah atas kemauannya sendiri dan memberi konsekuensi atas kesadaran mereka masing-masing. Sampai sini Pak Mustafa, Pak Saman mungkin ada yang mau bertanya? Atau ibu-ibu yang lain? Ini namanya praktik segitiga restitusi Pak Mustafa. Restitusi itu artinya kita tidak langsung menjadi hakim atau penghukum, tapi kita mencoba memberi kenyamanan ke anak, menjadi teman untuk anak, dan membuat anak berpikir yang salah itu salah, yang benar itu salah. Oke. Pak Sidik boleh. Pertanyaan saya itu ketika kita selesai memberikan pengarahan ini semacam pengarahan juga, tapi solusi untuk penyelesaian masalahnya itu datang dari anak itu kan ya? Iya.
dia itu untuk menyelesaikan masalah yang dia lakukan sebelum itu seperti apa, datang dari dia juga. Dia anak-anak tersebut tuh lebih enjoy dan lebih sadar juga untuk apa yang telah dia lakukan. Setelah ini tindak lanjut dari kitanya apa Pak Panji? Pemantauan lebih lanjutnya ketika anak itu sudah bisa melakukan atau sudah sadar ketika dia melakukan perubahan yang dia lakukan, itu seperti apa tindak lanjut dari kitanya? Ya, terima kasih Pak Sidik. Jadi tindak lanjut dari kita setelah itu adalah ada dua posisi yang bisa kita ambil, sebagai manajer atau sebagai pemantau. Kalau kita sebagai pemantau artinya kita lepas anak itu, membiarkan atau melepas anak menyelesaikan masalahnya sendiri, hanya memastikan bahwa dia konsekuen dengan ucapannya Pak Sidik. Tapi kalau kita anggap anak ini belum bisa kita lepas, maka kita harus menjadi manajer. Artinya manajer itu kita bantu dan kita arahkan. Kalau ini harus dicat, kapan ngechatnya, siapa yang ngechat, gimana patungannya, kan seperti itu. Ada kasus yang bisa kita lepas penuh, ada kasus yang harus ada campur tangan kita. Nah, ntar ada di pembahasan terkait posisi restitusi itu Pak Sidik. Begitu. Jadi artinya ketika anak itu menghasilkan sebuah solusi, kapan, di mana, bagaimananya harus detail. Jadi kalau sudah detail kita catat, kita tinggal pantau. Kalau hasil pemantauan berhasil berarti selesai, tapi kalau secara dipantau ternyata belum selesai, berarti kita harus turun tangan menjadi manajer untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi tetap tidak boleh kita yang kemudian menyarankan sanksinya apa gitu. Harusnya itu nggak boleh Pak Mustofa. Iya. Jadi itu Pak Sidik. Ya, siap. Nih kasus pertama, coret-coret dinding WC, dan alhamdulillah sampai hari ini atas juga komitmen dari semua guru, terutama guru piket yang sering keliling ke belakang, sampai hari ini tembok WC laki-laki belakang bersih. Tidak ada coretan lagi Pak Adit. Berarti ada. Pernah ada. Ini tadi yang dibahas tadi Pak Ardi. Kita bisa lanjut ke video kedua atau mau ada sesi tanya jawab dulu? Lanjut. Video kedua. Waktu itu kalau Bapak Ibu ingat pernah ada kejadian sekolah kita anak-anak bikin acara di luar tanpa izin. Ulang tahun sekolah. Nah, ulang tahun sekolah tanpa izin, acaranya malam-malam sampai tengah malam. Iya. Sekarang kita saksikan. Ya. Tapi catatan ini Bapak Ibu ini murni. Anak-anaknya tidak saya setting ketika rekaman. Jadi mereka saya panggil seolah-olah beneran bahwa mereka memang sedang ada kasus yang harus diselesaikan. Bedanya tiba-tiba ketika berhadapan dengan saya ada kameramen di situ. Tapi mereka nggak tahu kalau ini sedang disuting untuk keperluan apa gitu, mereka nggak tahu. Dan memang setelah ini pun mereka ngechat WC dibantu sama teman-teman penjaga. Oke, kita lanjut. Nggak ada. Alhamdulillah. Saya kemarin berdua semati ada malam minggu kemarin. Kalau kemarin mau pergi mana? Ya ada bayi tahu. Ada ada acara musik. Itu katanya itu seperti iya, dua baru so, ikut semua banyak. Kita dapat semua jam berapa? Jam 8. Antara jam 11 malam. Semua. Apa ini? Ya silakan lah. Menuti iya, mesti pada pemeriksaan. Ramai. Alhamdulillah ramai. Berapa kira-kira berapa orang? Ada 100 lebih. Tapi ada kita yang mau
sekolah nggak ada sesuatu. Ini pekan apa dulu ya? Ada anniversary Pak. 9 tahun iya kalau 9 tahun. Ini tahunnya sebagai paham apa? Ini banyak juga. Kalau di atas itu Pak, lokatan ya. Ketuanya baru Arifin. Bapak ini itu kenapa bikin ada di luar sekolah? Biasanya kalau untuk waktu apa ini? Kalau sekolah lain, sekolah lain pakai jalan. Ada tahu? Nggak ada. Berantem? Nggak. Berarti karena pintahan yang sekolah yang usia kita baca betul. Ada polisi sekarang? Ada. Memang dari ini juga polisi. Oh berarti udah izin udah. Ke polisi udah izin ya? Orang yang tetap udah izin. Sama sekolah? Belum. Kenapa? Takut nggak izin Pak. Iya. Udah pernah coba ngomong sebelumnya? Kalau bikin acara di luar di sekolah belum pernah Pak. Takut sampai tadi ini. Banyak ada berbahaya. Sama desa izin, sama polisi izin untuk stop kiri. Aman, acara aman. Alhamdulillah aman. Tapi kalau ada kejadian di mana bahaya tidak sejauh itu akan berjadi kenal kalau itu malam. Ini mau siapa minta tolong? Paling minta tolong sekolahan itu di luar salah atau tetap aman sekolah. Berarti baru dulunya harusnya izin dulu Pak. Izin dulu bukan ya. Karena banyak alumni itu saya lihat ya. Banyak. Berarti undang alumni. Iya. Aja undang alumni. Berapa orang? 50 lebih kan? Ini gimana alumni? Kalau ini itu Pak juga seperti tapi dari kepala doa mengenai seksual itu yang bertanggung jawab akan kegiatan pendidikan seksual yang aktif beliau atau kepala sekolah maka memberikan dan berdasarkan manusia untuk mencari tahu siapa hakimannya, siapa inisiatornya. Nanti pasti kalian akan minta ke teman-teman. Dia pasti kecewa. Kalau itu pasti kecewa karena saya bikin sekarang tapi nggak bisa nanti. Kalau yang diri supaya bagaimana? Ini sudah. Tapi kalian sudah tahu caranya gimana? Tahu apa aja. Menjadi di sekolah, gimana? Membahayakan ya apalagi kalau kita hal-hal itu kan cuma khawatir nggak ada yang mau berarti nanti kalau ketemu Pak Bocor akan menyampaikan jadi sebelum Pak Bocor memanggil ada baiknya kamu yang sampai di luar kamu laporan sudah ada acara jam apa tanggal kejadian di mana di Gor Jaya siapa aja yang hadir? Ini dapat aktif. Makanya sudah kita sampaikan tidak oke? Jadi itu yang kita kami musibah nanti kita kesalahan. Semoga kalau besok ada acara lagi harus gimana? Tidak ya, itu bakal. Oke, ada lagi yang disampaikan lagi? Ya, nanti ini kemana berarti ada yang baik? Atau ada panitia lain di luar ini? Tidak ada. Ada juga. Dengan seperti yang ya, itu dari bapak kesalahannya.
Kalau ada pas yang festival itu terus ya, kita butuh sebagai Itu Bapak Ibu. Agak aneh saya juga ngelihatnya saya begitu. Baru buat saya. Untuk yang kedua ini mungkin ada yang memberi tanggapan atau bertanya? Boleh Pak Saman? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tekniknya masih sama kan ini ya? Sama. Iya. Jadi setiap ada teknik setiap menangani anak itu kan terkadang kita berubah-ubah ya. Ada yang teknik dari bawah penjelasan, ada yang seperti yang apa dan sebagainya. Pasti itu ada kelebihan dan kekurangannya. Iya. Kalau yang selain kekerasan atau bukan keras yang tegas gitu kan. Tegas mungkin kelebihannya anak pada saat itu mungkin dia merasa bahwa dia itu benar-benar tidak harus dilakukan lagi pada esok harinya atau selanjutnya gitu. Nah, saya mau nanya di sini ada nggak kelebihan dan kekurangan teknik yang Pak Panji sudah melakukan sekarang ini? Siap. Terima kasih Pak Saman. Terima kasih Pak Panji. Sama-sama Pak Saman. Terima kasih Pak Saman. Ada 5 posisi Pak Saman dalam menegakkan kedisiplinan anak. Pertama sebagai hakim. Kita langsung mendakwa seseorang itu bersalah dan kita langsung tentukan hukumannya apa. Yang kedua, kita membuat anak merasa bersalah. Mungkin satu ketika pasti kita pernah lakukan itu. Apa ketika di kelas kita marah, terus kemudian kita keluar dari kelas membuat anak merasa bersalah. Pasti kita pernah melakukan itu. Yang ketiga jadi teman, Pak. Jadi teman itu kita ajak bicara. Mungkin kemarin ketika ada salah satu anak kita yang mau berhenti karena alfanya sudah banyak. Ternyata alfa itu karena dia bantu ngarit orang tua, Pak. Cuman karena dia nggak bisa ngomongnya, akhirnya yang keluar dari mulut dia adalah dia pengen berhenti, padahal kelas 12. Nah itu saya mencoba jadi teman. Lu kemana aja sih gitu? Kamu kemana aja sih? Ngarit. Emang ngarit buat apa? Buat bapak bantuin. Dari ngobrol dari sepanjang koridor menuju ruang BK, keputusan dia berubah, Pak. Kalau emang sekolah masih nerima saya, kata dia gitu. Saya masih mau sekolah, Pak, sebenarnya mah. Jadi dengan menjadi teman tuh, mendengar curhatan anak. Selanjutnya sebagai tadi pemantau. Kita memantau, kita ngasih arahan, dan terakhir sebagai manajer kita cukup memastikan bahwa anak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Masing-masing ada porsinya gitu. Ketika kasus seperti apa, kita harus jadi hakim, kita harus jadi pembuat merasa bersalah dan lain-lain. Tapi dalam pembelajaran ini saya diarahkan justru posisi hakim untuk ditinggalkan. Sebisa mungkin untuk dihindari. Ketika melihat kesalahan langsung tunjuk hidungnya, langsung kita beri sanksi. Nah itu harus dihindari. Paradigma pelajaran hari ini, pembelajaran hari ini harus tidak seperti itu. Meskipun kayaknya kita lekat sekali Pak ya. Dengan cara seperti itu kita masih sangat lekat. Tapi sebisa mungkin kita harus hindari. Minimal kita harus tahu kenapa anak melakukan itu. Minimal kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Dengan kita bertanya berarti kita menjadi posisi antara di teman atau di manajer kan gitu. Tapi kita tidak langsung jadi hakim yang langsung memberi hukuman. Iya, tidak langsung memberi vonis. Minimal kita tanya kenapa. Nah, itu akan nyambung sama apa yang sudah dipelajari dari awal saya mengikuti pendidikan guru penggerak sampai hari ini. Pertama seperti budaya positif, perubahan paradigma belajar, sampai motivasi. Anak membuat acara pasti ada motif, Pak. Ternyata ketika ditanya, karena di sekolah kita tidak ada perayaan hari ulang tahun. Padahal waktu itu sama OSIS sama Pak Sidik kita sudah mengadakan acara ulang tahun meskipun sederhana. Mungkin sebagian anak tidak terwadahi minatnya, akhirnya membuat acara di luar. Dengan begitu kan kita tahu akar masalahnya apa.
Kita tidak langsung membuat dia sebagai orang yang bersalah, seperti itu Pak Sama. Mungkin itu. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Adit? Cukup. Pak Sain, ada Pak Sain? Kalau tidak ada, kita akan sedikit bahas terkait. Nah, ini paradigma. Ini dulu. Belum banyak yang saya pelajari selama saya ikut pendidikan guru penggerak. Baru 5-6 poin ini. Disiplin positif dan nilai kebaikan universal. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mana dulu mau kita bahas ini kira-kira? Pak Mus. Apa runut aja? Kita singkat-singkat aja biar tidak terlalu makan waktu gitu Pak Mustafa. Langsung nomor 5 lah, cepet amat Pak Mus. Seposisi. Oke, tapi sebelum masuk ke poin 5 kita akan bahas dulu dari poin 2 karena dia berkaitan. Teori motivasi. Ini yang paling penting itu teori motivasi. Kalau dulu mungkin ketika zaman kita kuliah Pak Iwan ya. Teori motivasi itu ada dorongan anak itu kebutuhan rasa aman, rasa nyaman, terus apalagi rasa dicintai dan rasa menguasai. Anak itu ingin pertama itu paling dasar rasa nyaman. Aman. Aman dari lapar, aman dari hujan, aman dari panas. Ketika kebutuhan aman terselesaikan, mereka akan mencari kebutuhan nyaman. Ketika kebutuhan nyaman terselesaikan, mereka akan mencari kebutuhan dicintai atau merasa saling memiliki. Yang terjadi sama Bayu tadi adalah kebutuhan memiliki. Karena rasa cinta dia sama sekolah tidak tersalurkan dengan baik. Kemudian mereka membuat acara di luar sekolah. Yang terakhir adalah kebutuhan menguasai. Yang terjadi kepada anak-anak yang mencoret dinding tembok WC adalah perasaan menguasai. Ini wilayah gua, kasarnya kan gitu. Akhirnya dia mencoret-coret dinding tembok dengan nama mereka. Bagol, bim-bim, besar sekali. Itu kebutuhan dasar. Ketika kita sudah tahu kebutuhan dasarnya, apa yang tidak terpenuhi yang membuat mereka kemudian melakukan pelanggaran, dari situ kita bisa mencari solusinya Pak Sama. Ketika anak merasa tidak aman dan tidak nyaman di kelas, lantas ketidaknyamanan di kelas membuat dia menjadi malas. Bukan kemalasannya yang kita hukum, tapi rasa nyamannya yang kita perbaiki di kelas. Kurang lebih seperti itu. Biar nyaman. Itu teori motivasi. Ada yang paling menarik itu Bapak Ibu, saya mendapatkan kata-kata bahwa tidak semua hukuman lantas membuat anak itu menjadi lebih baik. Kalau dipikir-pikir iya. Tidak banyak setelah kita menegur anak, anak itu malah makin frontal atau bahkan bisa keluar dan menyerah dan segala macam. Tidak semua hukuman membuat anak lebih baik dan tidak semua penghargaan juga membuat anak lebih semangat. Artinya reward dan punishment hari ini harus kita tinjau ulang. Apakah dengan memberi penghargaan kepada anak itu membuat anak lebih baik? Atau justru membuat anak punya mental yang selalu ingin diupahi. Nah, seperti itu. Begitu Pak Mustafa. Ya. Di poin 2. Terkait teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu bikin apa sebelum belajar itu? Di awal kontrak belajar. Kesepakatan kelas. Mulai dari jumlah buku ada berapa, alat tulis, tugas, terus mungkin ada yang memasukkan kedisiplinan, baju harus rapi, atribut harus lengkap, dan lain-lain. Tapi yang keyakinan kelas ini lebih dari itu. Keyakinan kelas ini mencakup kepada bagian anak merasa sejauh mana dia akan mencapai target belajar. Kalau saya belajar agama sama Pak Panji selama 1 tahun, saya yakin saya bakal bisa ngaji. Itu keyakinan.
bukan kontrak. Keyakinan itu berupa harapan yang sifatnya masih umum, terjangkau, atau bisa dijangkau dan lebih mencakup kepada semua anak. Mungkin di Busela, mungkin di matematik, kira-kira keyakinan apa bisa dibangun? Anak yakin misalkan dia bisa bagi kurung. Yang sederhana tapi kemungkinan semua anak bisa mencapai gitu Busela. Atau di Bu Sania, yakin semua anak bisa punya usaha mandiri setelah belajar ekonomi sama Bu Sania. Iya, Ge. Atau sama Pak Sidik, Pak Rislan di olahraga. Saya sering dengar, yang penting bisa jalan, sehat, ya. Enggak pingsan ketika upacara dan lain-lain. Itu adalah keyakinan kelas. Kalau di Pak Adit, kira-kira apa Pak Adit? Pelajaran geografi. Di sosiologi. Bisa membedakan budaya yang baru dan lama. Tuh, anak bisa membedakan budaya baru dan lama, apalagi bisa membedakan yang baik sama yang buruk. Itu namanya keyakinan kelas. Sesederhana itu sebetulnya, cuman alangkah baiknya jika keyakinan itu dituangkan ke dalam kesepakatan bersama. Kemarin ketika saya mulai maju lagi pendidikan selama 4 bulan ke depan, saya membuat kesepakatan. Materi saya jembring Pak Saman. Kita punya materi 2 bab. Kita punya waktu pertemuan tanggal sekian. Saya minta semua anak harus pernah maju buat dakwah ke depan, praktek khotbah atau ceramah. Ntar anak-anak menuliskan namanya sendiri. Saya yakin kalau di tanggal 8 saya bisa maju, Pak. Dia tulis namanya. Saya yakin di tanggal 12 saya bisa maju. Jadi bukan saya yang kemudian, yo Sultan maju, nggak gitu. Paradigma hari ini adalah menyadarkan anak dan mereka bergerak atas kemauannya sendiri. Kurang lebih yang saya pahami seperti itu. Entah salah atau tidaknya juga saya kurang tahu. Sampai sini, Bu Sarmi mungkin ada masukan atau komentar? Sulit menumbuhkan kesadaran dalam jujur ketika ujian ya, terutama itu masalahnya tuh si banyak yang nyontek. Kira-kira karena apa Pak Rislan, Pak Saman muncul anak nyontek? Nggak percaya, atau karena dia takut jika nilainya jelek sampai rumah diomelin? Akhirnya itu yang lebih dia takuti ketimbang kejujuran itu sendiri. Berarti ke depan apa yang harus bisa kita perbuat bersama? Apakah kita menjadikan ulangan itu ringan? Enggak juga ya. Kalau kita jadikan ulangan ringan itu juga salah. Atau kita yakinkan kepada orang tua dan anak bahwa nilai itu hanya angka, kejujuran lebih dari itu. Nah, kita sudah sering melontarkan tapi anak masih begitu ya. Berarti itu yang harus kita rancang bareng. Mungkin Pak Mustafa ada solusinya, Pak Mustafa? Iya. Terkait kejujuran anak-anak banyak yang mencontek, Pak Mustafa. Diagnosis ya. Tidak semua anak mencontek, betul. Dan kita juga ajak ngobrol lebih dalam agar hal itu tidak terulang kembali. Bisa saja kadang-kadang faktornya sebenarnya nyontek itu bukan tidak jujur juga. Kadang barangkali dia memang juga tidak begitu segera pada itu. Iya. Sifatnya karena besok yang penting saya duduknya hampir si anu. Jadi udah ada rasa malas duluan di mapel tersebut, itu bisa saja. Bisa jadi begitu. Jadi, betul. Nah, cuma kembali lagi kalau saya secara pribadi, yaitu lebih mendekati anak tersebut. Karena kita terus menggali apa sih yang terjadi pada anak tersebut, gitu. Cukup, terima kasih Pak Panji. Mantap. Terima kasih Pak Mustafa. Terkait keyakinan kelas tadi dan terutama masalah yang kita hadapi di sekolah kita adalah mencontek berarti ya Bu Sarmi ya. Berarti rata nih ya 10, 11, 12 sama ya. Rata. Ada aja anak yang mencontek. Ya berarti ada. Iya Bu Salah boleh. Untuk yang kelas deh, bisa nggak nyambung ke yang tadi yang tidak jujuran pada saat ujian ya, bisa nggak kita masukin pada saat kita bikin kesepakatan kelas sama
Sangat bisa. Nah, terus seperti yang tadi Pak Panji bilang bahwa di awal itu kayak misalkan selama 1 semester ini saya bisa pembagian kurung. Nah, apakah dari gurunya gitu, pribadi yang melontarkan itu pertama, atau kita harus dari siswanya dulu, Pak? Kita harus itu. Jadi gimana caranya ngobrol, kita udah punya targetnya, tapi itu kata-kata keluar dari siswa. Iya, jangan sampai dari kita. Nah, itu yang selama 2 bulan lebih itu diajarkan sama fasilitator saya. Begitu terus. Dia kalau ngajar itu nanya sama saya, nanya sama peserta pendidikan yang lain. Ntar dari pertanyaan-pertanyaan dia, jawaban dia tanpa terasa ternyata mengarah ke materi. Itu yang sampai hari ini kok bisa orang kepikiran nanyanya ke arah situ, terus jawaban kita tergiring ke sana gitu. Mungkin itu juga yang harus kita coba ke anak-anak sedikit-sedikit, mungkin kita akan praktekkan nanti ke anak-anak, dan siapa tahu bisa, jika perubahan itu munculnya dari anak-anak kan pasti lebih baik Pak Iwan. Bukan begitu Pak Iwan? Dari Pak Iwan ada yang disampaikan dari guru BK mungkin nih? Dari guru BK, barangkali kita harus mendengar perspektif lain. Terima kasih Pak Iwan. Oke, tadi Pak Mustafa bertanya terkait posisi kontrol. Nih Pak Mustafa, ada 5. Yang pertama tadi hakim, penghukum. Yang tadi udah sampaikan ke Pak Sama. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Keempat pemantau, kelima manajer. Pak Mustafa banyaknya sebagai apa kalau di kelas? Kayak teman ya? Saya teman. Teman dengan anak. Iya. Iya, sama Fajri ya, sama Rian ya, menjadi teman. Ketika saya pernah lihat kelas Pak Mustafa ngecat meja itu. Iya. Itu muncul inisiatif anak atau dari Pak Mustafa? Tapi idenya muncul dari Pak Mustafa atau dari anak-anak? Dari anak. Artinya Pak Mustafa sudah berhasil di situ. Tanpa disadari Pak Mustafa sudah menerapkan pembelajaran gaya Ki Hajar Dewantara, Pak Mus. Itu. Pembelajaran yang mengarahkan anak berpikir mandiri dan solusi muncul dari dirinya. Yang ngechat? Yang ngecat anak juga. Patungan duit Patungan pakai uang kas. dari anak. Dari anak. Itu yang diharapkan Ki Hajar Dewantara, Pak Iwan. Sekolah itu seperti itu, tempat bertumbuh kembangnya anak menjadi pribadi yang sadar. Gitu. Berarti Pak Mustafa udah sedikit lagi menjadi Ki Hajar Dewantara. Tua. Oke. Saya pengen tahu yang itu kan kelas 12 ya. Mungkin yang kelas 10 mungkin Pak Sain di kelas gimana Pak Sain? Biasanya kalau karakter anak kelas 12 lebih dewasa, kalau anak kelas 10 kan lebih susah diatur. Kira-kira Pak Sain selama ini tanpa judgement ya, bukan dalam maksud menilai kinerja. Pak Sain selama ini di posisi mana dengan anak-anak? Teman, pembuat merasa bersalah, hakim, atau manajer? Manajer. Artinya dilepas bocah. Dilepas. Bagaimana Pak Said? Kalau misalkan kita ada waktunya serius, Iya, waktunya juga bercanda dengan anak, betul. waktunya. Kalau misalkan kita menganggap mereka itu teman, apalagi di kelas 10. Kalau kelas 10 kan masih apa ya? Di kalangan anak-anaknya Peralihan, masih peralihan. Ya. kalau misalkan kita di kelas 10, kalau misalkan kita tidak tegas, itu nanti takutnya bocah punya lagi. Betul. Jadi menyesuaikan gitu ya. Ada kalanya kita menggunakan posisi hakim, di luar menjadi teman, di jam-jam senggang kita menjadi teman, tapi di jam-jam yang memang krusial kita menjadi ya. Halo Saman. Wah jangan, nggak ada posisi kontrol tuh, nggak ada, pacar mah nggak ada. Jangan ya, jangan. Ini adalah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada pemahaman yang baik sampai kepada teman-teman. Saya tidak bermaksud menggurui, memang kewajiban saya untuk berbagi apa yang sudah saya dapatkan.
Semoga menjadi ilmu baru dan semoga banyak yang mengikuti menjadi guru penggerak pada tahap-tahap berikutnya. Saya Panji Futur Rahman, calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 1 Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika mengganggu waktu istirahat, waktu mengajar, waktu makan siang. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.